Sebelum mulai, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tinggalkan komentar, biar saya tahu teman-teman dari mana aja. Dan jika sudah, mari kita lanjut. Los Angeles, kota penuh gemerlap yang tak pernah tidur, mendadak gelap oleh kepulan asap pekat yang menjulang ke langit. Pada awalnya, hanya terlihat kabut tipis di perbukitan dekat kawasan elit Hollywood Hills. Namun, dalam hitungan jam, api yang kecil itu berubah menjadi raksasa yang menelan segalanya di jalannya. Pohon-pohon kering, rumah-rumah mewah, hingga fasilitas umum, semua habis dilahap si jago merah. Angin dari Santa Ana meniupkan napasnya yang kejam, membuat api seperti makhluk hidup yang bergerak liar tanpa arah. Jalanan penuh oleh sirine, jeritan, dan gemuruh helikopter yang mencoba memadamkan kobaran api dari udara. Namun, api terus bergerak maju, seolah menolak untuk ditundukkan. Di tengah kekacauan itu, sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Hikmah berdiri tenang di sudut jalan kawasan Echo Park. Masjid itu sederhana, dengan kubah kecil yang nyaris tak terlihat dari jalan raya yang sibuk. Imam Khalid, seorang pria tua yang tenang namun penuh dedikasi, baru saja menyelesaikan ibadah malamnya ketika berita tentang kebakaran mencapai telinganya. Api itu semakin mendekat, kata seorang jamaah yang tampak cemas. Namun, Imam Khalid hanya tersenyum kecil. Kita akan berdoa. Tidak ada yang lebih kuat dari doa kepada Allah, ucapnya dengan nada tenang. Sementara itu, di tempat lain, seorang petugas pemadam kebakaran bernama Rian sedang berjuang bersama timnya. Ini adalah kebakaran terburuk yang pernah ia alami sepanjang karirnya. Di dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ada akhir dari kekacauan ini? Ini seperti neraka di bumi, gumamnya sambil menghapus keringat di wajahnya. Di sisi lain, seorang jurnalis muda bernama Laaya memutuskan untuk mendokumentasikan kebakaran ini. Dengan kamera dan alat perekam di tangan, ia mendekati kawasan Echo Park yang katanya digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Di dalam pikirannya, kawasan itu mungkin akan memberikan cerita menarik untuk liputannya. Malam semakin larut, dan api terus membesar. Jalanan utama ditutup, ribuan orang dievakuasi, dan banyak dari mereka kehilangan segalanya. Angin yang berubah-ubah membuat api tak terprediksi, bahkan kadang kembali ke kawasan yang sudah aman. Situasi ini membuat semua orang berada di ambang keputusasaan. Namun, di dalam Masjid Al-Hikmah, sebuah keheningan yang menenangkan terasa di tengah kekacauan di luar. Imam Khalid berdiri di depan jamaahnya yang berkumpul dalam kepanikan. Mari kita berdoa bersama. Allah Maha Besar, dan kita tidak pernah sendiri, ucapnya dengan keyakinan yang menular kepada semua orang di ruangan itu. Saat itu, Laaya tiba di lokasi masjid. Ia mengamati dari kejauhan, melihat bagaimana Imam Khalid memimpin jamaah dalam doa yang penuh ketenangan. Ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini. Laaya merasakan dorongan untuk merekam suasana tersebut, tetapi hatinya mulai ragu. Suasana semakin mencekam. Api telah mencapai batas kawasan Echo Park. Helikopter pemadam kebakaran berhenti terbang karena asap yang terlalu tebal. Para pemadam kebakaran di darat mulai kehabisan sumber daya. Namun, di dalam masjid, Imam Khalid berdiri tegap, mengambil mikrofon kecil, dan memulai azan. Suaranya menggema di dalam ruangan, membawa harapan yang sulit dijelaskan. Malam itu terasa begitu gelap. Asap tebal menutupi bulan yang biasanya bersinar terang di langit Los Angeles. Suara azan dari dalam Masjid Al-Hikmah menggema dengan tenang, menembus jendela-jendela kecil masjid. Bagi mereka yang mendengar, suara itu seperti oase di tengah gurun, membawa ketenangan di saat harapan mulai memudar. Rian, yang sedang berjaga di dekat masjid bersama timnya, mendengar lantunan azan itu. Ia terdiam sejenak, membiarkan suara itu memasuki hatinya. Ada sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bagaimana mungkin ada ketenangan seperti ini di tengah kekacauan yang begitu dahsyat? Laaya, yang awalnya hanya berniat mendokumentasikan suasana, merasakan sesuatu yang berbeda saat azan berkumandang. Ia berhenti merekam, menurunkan kameranya perlahan. Getaran suara itu merasuk ke dalam dadanya.
Hatinya mulai bimbang antara menjadi jurnalis profesional atau bergabung dengan jamaah di dalam masjid. Angin yang tadinya liar dan tak terarah mulai berubah perlahan. Dari tempatnya berdiri, Rian menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Kobaran api yang selama ini bergerak liar tampak melambat. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan lajunya. "Apakah kau melihat itu?" tanya salah satu rekannya. Rian hanya mengangguk. Matanya terpaku pada pemandangan yang sulit dipercaya. Api yang tadinya mengancam kawasan Eco Park kini kehilangan kekuatannya. Di dalam masjid, para jamaah keluar satu persatu, penasaran dengan apa yang terjadi di luar. Mereka menyaksikan kobaran api yang mulai meredup. Angin yang membawa api menjauh dari kawasan mereka. Imam Khalid tetap berdiri di tempatnya, mengakhiri azan dengan doa singkat. "Ya Allah, jika ini adalah ujian untuk kami, berikanlah kami kekuatan. Jika ini adalah rahmat MU, kami bersyukur setinggi-tingginya." Sementara itu, Laaya melangkah mendekati Imam Khalid. Ia menatap pria tua itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Pak Imam, apakah Anda percaya ini semua karena doa Anda?" tanyanya dengan nada setengah skeptis. Imam Khalid tersenyum lembut. "Segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berserah. Apa yang terjadi di luar sana adalah tanda kasih sayangnya." Berita tentang api yang mulai padam di sekitar Eco Park segera menyebar. Foto-foto yang diunggah Laaya ke media sosialnya viral dalam hitungan jam. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah benar ada kaitan antara suara azan dari masjid itu dan peristiwa ajaib yang terjadi? Di markas pemadam kebakaran, Rian mendengar pembicaraan rekan-rekannya. "Kau tahu, ada orang bilang suara azan dari masjid itu yang menghentikan api," kata salah satu petugas dengan nada bercanda. Namun, Rian tidak tertawa. Baginya, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malam itu, Rian memutuskan untuk kembali ke Masjid Al-Hikmah. Ia ingin mencari jawaban, bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Eco Park yang semula nyaris musnah oleh kobaran api kini tampak seperti tempat yang berbeda. Langit yang tadinya merah menyala mulai berubah menjadi oranye keemasan. Di tengah kawasan yang sebelumnya dikepung api, Masjid Al-Hikmah berdiri kokoh, menjadi saksi dari malam penuh keajaiban. Rian berjalan perlahan menuju masjid. Langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan, tetapi karena hatinya yang dipenuhi pertanyaan. Begitu memasuki halaman masjid, ia melihat banyak orang berkumpul. Beberapa dari mereka adalah warga yang rumahnya selamat dari kobaran api, sementara yang lain datang hanya untuk melihat tempat yang kini dianggap penuh berkah. Seorang wanita tua menangis haru di depan Imam Khalid. "Saya kehilangan segalanya di kawasan lain, tetapi rumah saya yang dekat masjid tetap utuh. Apapun yang terjadi semalam, itu adalah mukjizat," ujarnya. Imam Khalid hanya tersenyum lembut. "Semua ini adalah kehendak Allah. Kita hanya perlu bersyukur dan terus berdoa." Di sudut lain, Laaya sedang mewawancarai para pengungsi dan warga sekitar. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Pertanyaan yang ia ajukan bukan lagi sekadar mencari informasi, tetapi lebih pada mencoba memahami sesuatu yang lebih dalam. "Mengapa kalian tetap tenang di tengah bencana seperti ini?" tanya Laaya kepada seorang pria muda yang membawa anak kecil di pangkuannya. "Kami percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan kami. Doa adalah harapan terakhir kami, dan itu cukup untuk memberi kami kekuatan," jawab pria itu dengan tegas. Rian yang mendengar percakapan itu semakin tergerak. Ia mendekati Imam Khalid, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Pak Imam," suaranya terdengar ragu. "Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Bagaimana doa bisa menghentikan api sebesar itu?" Imam Khalid menatap Rian dengan mata yang penuh kedamaian. "Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Kadang, Allah menjawab doa dengan cara yang tidak kita duga. Apa yang terjadi tadi malam adalah bukti bahwa kita tidak pernah sendirian, bahkan di tengah cobaan yang berat." Kata-kata itu menggema dalam pikiran Rian. Selama ini, ia terlalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, percaya bahwa semua hal di dunia ini hanya bisa dijelaskan dengan logika. Namun,
Malam ini, logika saja tidak cukup untuk memahami apa yang baru saja ia saksikan. Malam semakin larut, tetapi suasana di sekitar masjid justru dipenuhi keheningan yang membawa kedamaian. Angin yang tadinya kencang kini berhembus tenang. Api yang sebelumnya tak terkendali benar-benar padam di sekitar Echo Park, sementara kawasan lain di Los Angeles masih dilalap si jago merah. Laaya menatap masjid itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahwa cerita ini lebih dari sekadar laporan berita. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menyentuh hati dan jiwa. Ia memutuskan untuk menurunkan kameranya dan membantu para pengungsi dengan makanan dan minuman yang ia bawa. Ryan, di sisi lain, memutuskan untuk tinggal lebih lama. Ia merasa damai di tempat ini, sesuatu yang sudah lama ia rindukan tanpa disadari. Pagi hari di Echo Park terasa seperti keheningan yang tak biasa. Kawasan yang semalam dilanda bencana kini berubah menjadi seperti oase. Asap tebal mulai memudar, menyisakan langit biru yang perlahan menampakkan diri. Meski begitu, di kejauhan, api masih membakar kawasan lain di Los Angeles, seolah memberikan peringatan bahwa keajaiban malam sebelumnya bukanlah hal yang biasa. Ryan, yang belum kembali ke markas pemadam, memutuskan untuk mengunjungi masjid sekali lagi sebelum pulang. Langkahnya terhenti di depan pintu masjid. Dari dalam, ia mendengar suara orang-orang berbicara pelan, beberapa menangis, dan lainnya berdoa dengan khusyuk. Ketika masuk, ia melihat Imam Khalid sedang duduk bersama seorang anak kecil yang kehilangan rumahnya. Anak itu menatap Imam dengan mata polos penuh rasa ingin tahu. "Pak Imam," tanya anak itu, "mengapa api tidak menghancurkan masjid ini?" Imam Khalid tersenyum lembut, mengusap kepala anak itu. "Itu adalah kehendak Allah. Allah melindungi siapa yang Dia kehendaki, dan kita hanya bisa bersyukur atas rahmat-Nya." Jawaban sederhana itu membuat Ryan terdiam. Ia merasa bahwa ada kedalaman di balik kata-kata Imam Khalid, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan teori atau pengalaman. Di sudut ruangan, Laaya yang sedang mengamati suasana, mencoba mencatat setiap momen dengan hati-hati. Namun, tulisan tangannya terhenti. Ia tidak bisa lagi menulis dengan cara yang biasa. Perasaannya lebih banyak berbicara daripada pikirannya. Laaya mendekati seorang wanita yang malam sebelumnya menangis karena kehilangan rumahnya. Wanita itu kini tersenyum, meski wajahnya masih menyiratkan kesedihan. "Apakah Anda masih merasa takut?" tanya Laaya pelan. "Tentu saja. Rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Tetapi, semalam saya belajar sesuatu," jawab wanita itu. "Ketika azan dikumandangkan, hati saya tiba-tiba merasa tenang. Rasanya seperti ada yang menjaga kami. Itu memberi saya kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya." Kata-kata itu mengguncang hati Laaya. Selama ini, ia menganggap semua masalah hanya bisa diatasi dengan usaha manusia. Tetapi apa yang ia saksikan semalam, dan apa yang ia dengar dari para pengungsi, membuatnya berpikir ulang. Ryan, yang sebelumnya hanya berdiri di sudut masjid, akhirnya mendekati Imam Khalid. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya lagi. "Pak Imam, apakah mungkin saya mempelajari lebih banyak tentang apa yang Anda yakini?" Suaranya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Imam Khalid tersenyum, menatap Ryan dengan pandangan penuh kehangatan. "Tentu saja, Ryan. Keimanan adalah perjalanan. Setiap orang memiliki langkah awalnya sendiri. Jika kau mau, kita bisa memulai perjalanan itu bersama." Ucapan itu terasa seperti undangan, bukan hanya untuk Ryan, tetapi untuk semua orang yang hadir di tempat itu. Laaya, yang mendengar percakapan itu, menunduk dalam diam. Di luar masjid, warga mulai berkumpul. Mereka tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi juga untuk melihat tempat yang kini dianggap ajaib. Banyak dari mereka adalah korban kebakaran yang merasa telah diselamatkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada usaha manusia. Ryan memandang mereka dengan rasa haru. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda di tempat ini, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Hari itu, Echo Park menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari berbagai penjuru Los Angeles datang untuk melihat kawasan yang selamat dari kebakaran besar.
Di saat api masih melalap wilayah lain, kawasan di sekitar Masjid Al-Hikmah tampak tak tersentuh. Berita tentang kejadian ini menyebar cepat, menarik perhatian media lokal hingga nasional. Laaya, yang sebelumnya hanya berencana membuat laporan singkat, kini merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia tulis. Ia duduk di bawah pohon dekat masjid, menatap layar laptopnya. Namun, setiap kali ia mulai mengetik, hatinya berbisik bahwa cerita ini bukan sekadar berita. Ada dimensi lain yang tak terlihat, namun terasa nyata. Di dalam masjid, Imam Khalid memimpin sebuah doa bersama. Suaranya penuh ketenangan, mengajak semua orang untuk bersyukur dan berdoa bagi mereka yang masih berjuang di kawasan lain. Allah, Engkau yang Maha Melindungi, lindungilah mereka yang masih berada dalam bahaya. Berikan kekuatan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Jadikan kami perantara rahmat MU untuk membantu sesama, ucap Imam Khalid dengan suara yang penuh keyakinan. Di sudut ruangan, Rian mendengarkan dengan seksama. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kejadian semalam terus berputar di kepalanya. Ia mencoba mencari penjelasan logis, tetapi semakin ia memikirkan, semakin ia merasa bahwa apa yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika doa selesai, seorang wanita tua menghampiri Imam Khalid. Wajahnya penuh haru, air matanya menetes. Pak Imam, rumah saya di kawasan lain habis terbakar. Tapi anehnya, di sini, saya merasa seperti pulang ke rumah. Apa ini artinya? Tanyanya dengan suara gemetar. Imam Khalid menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Rumah bukan sekadar bangunan, Bu. Rumah adalah tempat di mana hati kita merasa tenang. Jika di sini ibu merasa damai, itu adalah tanda bahwa Allah ingin memberi ibu tempat baru untuk memulai. Kata-kata itu membuat wanita itu menangis. Tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan rasa syukur. Di luar masjid, Laaya melihat sekelompok anak-anak bermain dengan riang. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan rumah. Namun keceriaan mereka seperti tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi. Laaya mendekati salah satu anak. Apa yang membuatmu tetap tersenyum? Tanyanya. Anak itu menjawab polos. Semalam, saat azan berkumandang, aku merasa seperti ada pelukan besar yang melindungi kami. Sekarang aku tahu, aku tidak sendirian. Jawaban itu membuat Laaya tersentak. Ia merasa anak kecil itu telah mengatakan sesuatu yang selama ini sulit ia pahami. Malamnya, ketika masjid mulai sepi, Rian duduk di tangga luar masjid. Ia menatap bintang-bintang yang perlahan muncul di langit yang kini bebas dari asap. Imam Khalid keluar dan duduk di sebelahnya. Apa yang kau pikirkan, Rian? Tanya Imam Khalid. Saya merasa kosong. Semua yang selama ini saya lakukan terasa tidak berarti dibandingkan dengan apa yang saya saksikan di sini. Saya ingin memahami lebih banyak, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana. Jawab Rian dengan jujur. Imam Khalid tersenyum. Langkah pertama adalah membuka hati. Ketika kau membuka hatimu, Allah akan mengisinya dengan jawaban. Tidak semua pertanyaan perlu dijawab sekaligus. Biarkan perjalanan ini membawa kau ke arah yang benar. Kata-kata itu menggema di hati Rian. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia menemukan arah baru dalam hidupnya. Langit malam yang semula pekat oleh asap kini tampak cerah, seolah menjadi saksi keajaiban yang baru saja terjadi. Masjid Al-Hikmah, yang tadinya hanyalah bangunan kecil di sudut kota, kini menjadi pusat perhatian warga. Orang-orang berkumpul, sebagian besar mencari jawaban atas peristiwa luar biasa yang mereka saksikan. Rian, yang masih duduk di tangga masjid, mengamati setiap orang yang datang. Beberapa adalah korban kebakaran yang kehilangan segalanya, sementara yang lain hanyalah warga sekitar yang penasaran. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka. Semua orang berbicara dengan nada penuh rasa syukur. Di dalam masjid, Laaya sibuk mencatat wawancara dengan para pengungsi. Ia ingin menangkap setiap detail, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa cerita ini lebih dari sekadar fakta. Ia mendekati seorang pria tua yang terlihat termenung di sudut masjid. Apa yang Anda pikirkan tentang apa yang terjadi? Tanyalah Ayah sambil menyiapkan alat perekam.
Pria tua itu menghela napas panjang. Rumah saya habis terbakar. Semua kenangan, semua harta benda, lenyap dalam sekejap. Tapi, ketika saya mendengar azan tadi malam, hati saya merasa tenang. Saya sadar, mungkin Allah ingin saya memulai dari awal. Dan di sini, saya merasa tidak sendiri. Jawaban itu membuat Laaya terdiam. Ia mematikan alat perekamnya, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar merekam suara. Di tempat lain, Rian memutuskan untuk kembali berbicara dengan Imam Khalid. Malam itu, suasana di masjid terasa damai, meskipun sebelumnya dipenuhi dengan kecemasan. Pak Imam, saya ingin tahu, apa Anda percaya bahwa azan tadi malam benar-benar yang menghentikan api? Tanya Rian ragu-ragu. Imam Khalid tersenyum lembut. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berserah. Azan adalah panggilan, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh alam. Jika api itu berhenti, itu karena Allah mendengar doa kita dan menunjukkan kasih sayangnya. Jawaban itu membuat Rian termenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada apa yang bisa ia lakukan dengan tangannya, tanpa pernah mengandalkan kekuatan yang lebih besar. Malam semakin larut, dan masjid mulai sepi. Laaya duduk di pelataran masjid, menatap layar laptopnya yang masih kosong. Ia merasa bingung, tidak tahu bagaimana memulai menulis. Imam Khalid menghampirinya. Kau terlihat bingung. Nak, apa yang mengganggumu? Tanyanya dengan lembut. Saya merasa ini bukan sekadar cerita biasa, Pak Imam. Tapi, bagaimana saya bisa menulis sesuatu yang menyentuh hati pembaca? Imam Khalid tersenyum. Tulis dari hatimu. Ketika hatimu jujur, tulisanmu akan menyentuh hati yang lain. Jangan mencoba menjelaskan segalanya. Biarkan pembaca menemukan makna mereka sendiri. Kata-kata itu memberi Laaya keberanian. Ia mulai mengetik, bukan sebagai seorang jurnalis, tapi sebagai seseorang yang telah menyaksikan keajaiban. Di luar masjid, Rian memandang ke arah langit. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi tiba dengan keheningan yang aneh. Kawasan Eco Park, yang semalam hampir dilalap api, kini berdiri seperti oase di tengah kehancuran. Sementara di luar area ini, asap masih mengepul, dan api terus melahap bagian lain Los Angeles. Masjid Al-Hikmah kini menjadi titik berkumpul warga. Orang-orang datang untuk berterima kasih, berbagi cerita, atau sekadar melihat tempat yang mereka anggap sebagai lokasi penuh berkah. Rian berdiri di pintu masjid, menyaksikan kerumunan itu. Di antara mereka, seorang wanita tua menghampiri Imam Khalid dengan wajah penuh haru. Pak Imam, rumah saya utuh. Sementara kawasan lain hancur, di sini semuanya masih seperti semula. Apapun yang terjadi semalam, itu adalah mukjizat, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Imam Khalid tersenyum lembut. Semua ini adalah kehendak Allah. Kita hanya bisa bersyukur atas rahmat-Nya dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Rian mendengar percakapan itu dengan hati yang semakin terbuka. Ia mendekati Imam Khalid, kali ini bukan sebagai seorang petugas pemadam kebakaran, tetapi sebagai seorang manusia yang mencari jawaban. Pak Imam, saya ingin belajar lebih banyak tentang Islam, katanya dengan suara penuh keyakinan. Imam Khalid menyambutnya dengan senyuman hangat. Pintu selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar. Tidak ada paksaan dalam agama, hanya kasih sayang dan pemahaman. Di sudut lain, Laaya menyelesaikan artikel terpanjang dalam karirnya. Artikel itu berjudul Seruan Langit di Tengah Kobaran Api, sebuah cerita yang tidak hanya menggambarkan kebakaran besar di Los Angeles, tetapi juga tentang kekuatan doa, keberanian, dan iman. Ketika artikel itu diunggah, cerita tersebut langsung viral, menarik perhatian dari berbagai belahan dunia. Hari-hari berlalu, tetapi Masjid Al-Hikmah tetap menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang, bukan hanya untuk melihat, tetapi juga untuk berdiskusi, berbagi cerita, dan menemukan kedamaian. Rian sering kembali ke masjid,
bukan lagi sebagai petugas pemadam kebakaran yang bertugas, tetapi sebagai seorang pencari kedamaian. Ia merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Laaya juga sering datang, bukan hanya untuk meliput, tetapi untuk membantu para korban yang masih tinggal sementara di sekitar masjid. Ia membawa makanan, pakaian, dan kehangatan bagi mereka yang kehilangan segalanya. Malam itu, Laaya dan Rian duduk di tangga masjid, memandang ke arah langit yang kini cerah tanpa jejak asap. "Kau tahu, Rian," kata Laaya, "sebelum ini, aku selalu berpikir bahwa semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Tapi kejadian semalam, aku rasa ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua." Rian mengangguk. "Aku juga merasakannya. Kadang, kita terlalu sibuk mencari jawaban dengan logika, sampai lupa bahwa ada kekuatan yang jauh melampaui pemahaman kita." Imam Khalid mendekati mereka, tersenyum melihat dua orang muda yang kini menemukan kedamaian dalam hati mereka. Kadang, di tengah bencana, Allah menunjukkan cahayanya. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan kita akan kasih sayangnya, kata Imam Khalid dengan tenang. Malam itu, Masjid Al-Hikmah yang kecil dan sederhana menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Di tengah kehancuran, keajaiban hadir sebagai pengingat bahwa doa, iman, dan kebersamaan adalah kekuatan yang bisa mengalahkan segala rintangan.